Aileen merasakan lemas pada kakinya saat memasuki sebuah ruangan di mana suaminya terbaring dalam keadaan tak sadarkan diri. Wajah pucat Alfian benar-benar menyayat hatinya. Istri mana yang tidak akan hancur melihat belahan jiwanya terbaring lemah dengan banyak alat medis yang terpasang pada tubuhnya. Membuat Aileen seperti kehilangan semua tenaga. Hampir saja ia jatuh jika tidak berpegang di ujung tempat tidur. Ia menarik sebuah kursi dan duduk tepat di samping suaminya. Jika saja bisa, ingin rasanya ia memohon kepada Tuhan agar dirinya saja yang terbaring di sana, bukan Alfian. "Mas, kamu masih bisa dengar aku, kan?" Tangannya yang gemetar terulur membelai puncak kepala, kemudian membenamkan ciuman di kening. Lalu merebahkan kepalanya di bahu sang suami dengan begitu manja. Sama seperti yang ia kerap lakukan selama ini. "Maafin aku, Mas. Maafkan ketidaktahuanku akan kondisimu. Aku tidak marah. Aku hanya merasa kecewa sama kamu. Apa artinya kebersamaan kita selama 4 tahun ini kalau kamu masih merahasiakan sesuatu dari aku? Kenapa kita tidak bisa seperti pasangan lain yang saling terbuka? Kenapa kamu masih tidak percaya padaku? 4 tahun lalu kamu menghalalkan aku dengan menyebut namaku dalam ijab kabulmu. Kamu sudah berjanji akan menjagaku. Tapi sekarang, apa kamu akan pergi meninggalkan aku dan anak-anak kita? Ayo bangun. Jangan hukum aku seperti ini. Kamu bilang mau menua bersamaku, kan?" Ia mengguncangkan bahu suaminya. Pelan sekali. Kemudian meraih pergelangan tangan sang suami. Ia letakkan tangan itu di perutnya yang masih rata. "Di sini ada anak kamu. Apa kamu akan membiarkan aku menjalani kehamilan ini sendirian lagi? Apa kamu akan membiarkan mereka tumbuh tanpa papanya? Kamu harus tahu aku hamil anak kembar, apa aku sanggup membesarkan mereka seorang diri? Aku harus bilang apa pada Boy nanti kalau dia menanyakan papanya? Ayo, bangun dan hukum aku dengan cara yang lain." Aileen kembali memeluk sang suami dalam keheningan. Hanya isak tangis yang terdengar di sana. "Mas Alfian, aku mohon cepatlah sadar. Maafkan keegoisanku selama ini yang kurang bisa melihat semua kebaikan yang kamu berikan untukku. Seharusnya aku lebih dewasa dan melihat semuanya dari sudut pandangmu. Tolong beri aku kesempatan untuk menebus semua kesalahanku, untuk memperbaiki apa yang kurang dalam diriku selama ini. Aku sangat merindukan kamu, yang teduh seperti awan dan setiap hari menghujani aku dengan cinta, yang setiap pagi menyambutku dengan hangatnya ciuman dan pelukan, dan kamu yang setiap malam menjaga tidurku. Bangunlah. Aku akan tetap menunggu di sini sampai kamu mau membuka mata. Untuk mewujudkan semua keinginan dan harapan kamu, menghabiskan sisa usia bersamaku dan melihat anak-anak kita tumbuh dewasa." Aileen duduk bersandar di sebuah kursi panjang. Alfian tak kunjung menunjukkan perkembangan. Membuatnya sangat khawatir. Tak terbayangkan bagaimana hidupnya tanpa Alfian. Ia merasa tak akan sanggup. "Kamu pulang saja, Nak. Istirahat di rumah. Ingat kamu sedang hamil dan itu juga harus dijaga. Biar Mama dan Gali yang jaga Alfian di sini." "Enggak, Mah. Tolong jangan minta aku pulang. Aku akan tetap di sini menunggu Mas Alfian. Tapi di rumah ada Boy. Dia juga butuh kamu." Aileen menyeka air mata. Teringat pada putranya. Entah jawaban apa yang akan ia berikan kepada Boy nanti jika menanyakan sang papa. Apalagi Boy memiliki ikatan batin yang begitu kuat dengan papanya. Sepasang mata Aileen terpejam. Lalu, perlahan terbuka saat mendengar langkah kaki. Begitu menoleh ke sumber suara, ia terpaku melihat Oma Titin bersama Yo yang sedang menggendong Boy. Sebuah koper kecil ada di tangannya. "Boy." Yo menurunkan sang tuan muda dari gendongannya. Dengan cepat balita itu berlari ke pelukan mamanya. "Boy mau lihat papa, Mah," bisiknya. "Maafkan Oma, Aileen.
Oma terpaksa bawa Boy ke sini karena dia terus menangis. Dia juga berhak menemani papanya, kan? Iya, Oma. Terima kasih sudah membawa Boy ke sini. Boy melepas pelukan mamanya. Ia tatap semua orang dewasa yang ada di sana. Papanya Boy mana, Ma? Kenapa nggak ada di sini? Papa di dalam, sayang. Sedang istirahat. Boy mau lihat. Mau. Aileen meraih tubuh kecil itu dan menggendongnya di depan jendela kaca. Dari sana Boy dapat melihat papanya terbaring. Kenapa Papa bobo, Ma? Papa sedang istirahat, sayang, jawabnya sambil menurunkan putranya dari gendongan. Boy mau masuk temenin Papa. Ya sudah, Mama temani ke dalam, ya, tawar Aileen sembari mengulurkan tangan. Nggak mau. Tolak Boy diiringi gelengan kepala. Memasang tubuh mungilnya di ambang pintu agar tidak ada seorang pun yang masuk ke ruangan sang papa. Kenapa? Boy mau lihat papa, kan? Mau, tapi mama jangan ikut. Lirik sang anak gurita. Aileen, Mama Fanny dan Oma saling melirik satu sama lain. Kenapa mama nggak boleh ikut? Soalnya ini rahasia Boy sama papa. Mama, Oma, Om Galis sama Oma Uyut nggak boleh tahu. Manik hitamnya memindai orang-orang dewasa di hadapannya secara bergantian. Tangan kecilnya ia rentangkan sebagai tanda larangan untuk melintas. Senyum tipis terbit di wajah sedih sang Oma. Ia belai puncak kepala cucu kesayangannya. Setiap tingkah Boy mengingatkannya pada Alfian semasa kecil. Ya, Boy adalah duplikat sempurna Alfian dalam bentuk kecil. Semua yang ada dalam diri Boy sama persis seperti Alfian. Karakter, fisik, bahkan kebiasaannya. Memangnya Boy nggak takut, sayang? Tanya sang Oma. Nggak, Oma. Boy punya rahasia sama papa. Ya sudah, sayang. Boy boleh masuk, ucap Aileen. Selama beberapa detik, si kecil Boy tampak ragu. Begitu pintu kaca itu terbuka, ia meminta koper kecil miliknya dari tangan Yo. Kemudian terdiam sejenak dengan mata tertuju ke dalam ruangan. Namun, melihat sang papa terbaring di ranjang pasien membuatnya segera mengayunkan kedua kakinya. Boy terpaku memandangi sang papa yang terbaring dengan wajah pucat. Ada banyak selang yang terhubung ke tubuh papanya, membuat bocah kecil itu bertanya-tanya dalam hati tentang apakah yang sedang terjadi terhadap papanya. Balita seusia dirinya, tentu saja belum memahami apapun yang dialami orang dewasa. Satu-satunya yang terlintas dalam pikirannya sekarang hanyalah papanya sedang sakit dan harus minum obat yang banyak. Papa, lirih Boy. Cairan bening menggenangi bola matanya. Memberanikan diri, ia melangkah semakin mendekat. Meletakkan koper kecilnya ke atas meja, lalu berpegang pada ujung tempat tidur agar dapat naik ke sebuah kursi untuk bisa duduk di samping sang papa. Tangan kecilnya meraih tangan sang papa. Susah payah ia mengangkat tangan lebar itu dan mencium punggung tangannya, seperti yang selama ini ia lakukan jika akan berangkat atau baru pulang dari sekolah. Membuka koper, ia mengeluarkan beberapa benda dari dalam. Mainan robot-robotan yang terakhir mereka mainkan bersama, ia rebahkan tepat di sebelah sang papa. Lalu mainan stetoskop ia lingkarkan pada lehernya, persis seperti seorang dokter. Boy bawa mainan buat papa. Sekalang Boy mau kalah dari papa, biar papa aja yang menang pelang-pelangan. Hening. Tak ada respon dari sang papa. Membuat si kecil Boy menciumi pipi papa guritanya. Pikiran polosnya sedar bahwa dirinya lah penyebab sang papa sampai terbaring di rumah sakit. Karena berhasil menembak papanya sampai hidungnya mengeluarkan darah. Maafin Boy, Pak. Boy nggak akan tembak dada papa lagi. Papa sakit karena dadanya abis ditembak sama Boy, iya. Hidung papa jadi bedalah banyak abis ditembak sama Boy. Boy bawa mainan dokter-dokteran punya Boy buat sembuhin papa. Boy mulai sesegukan.
Hukum aja Boy, Papa. Boy nakal bikin Papa jadi sakit. Ambil aja dalahnya Boy buat gantiin dalah Papa. Tapi Papa bangun, iya. Ia menatap sang Papa yang tak kunjung memberi respon. Hanya ujung jari telunjuknya yang bergerak lemah dengan cairan bening yang mengalir di ujung matanya. Cukup lama Boy menghabiskan waktu di ruangan itu. Ia menceritakan banyak hal tentang kesehariannya saat ditinggal pergi sang Papa, lalu mengeluhkan tentang teman-teman dan suasana di sekolah yang membuatnya kesal. Sekarang anak lelaki itu sedang berperan sebagai dokter cilik profesional yang sedang mengobati papanya, dengan mengandalkan mainan alat kedokteran miliknya. Mainan itu dibeli Alfian saat melakukan perjalanan ke luar negeri untuk mengurus salah satu cabang perusahaan. Sebelum pulang, ia menyempatkan diri mampir ke sebuah toko mainan anak dan membeli beberapa mainan untuk putra kesayangannya. Boy sangat kegirangan kala itu. Hadiah mainan alat kedokteran pemberian Papa membuatnya merasa seperti dokter sungguhan. Ia akan mengobati siapapun penghuni rumahnya yang sedang mengeluh sakit. Bahkan Yo, bodyguard yang terkenal dingin dan garang itu pernah menjadi bahan praktek sang tuan muda. Yo harus berperan sebagai pasien korban kecelakaan dan harus mendapat pertolongan pertama dari dokter cilik Boy. Berdasarkan pengalamannya menjadi seorang dokter cilik, Boy pun berusaha menyelamatkan papanya, yang kata Lisa sebentar lagi akan meninggal. Papa jangan meninggal, iya. Papa hayus sembuh. Boy nggak mau punya Papa tili. Papa tili itu jahat, lirihnya menahan tangis. Bisikan Lisa tadi benar-benar menakutinya. Pikiran polosnya sedang membayangkan bagaimana rasanya memiliki Papa sambung. Pasti akan sangat mengerikan. Nanti Boy sama dedek bayi nggak ada yang temenin main kalau Papa nggak ada. Sebuah mainan berbentuk jarum suntik ia keluarkan dari koper. Kemudian ia benamkan di lengan kanan sang Papa. Konon katanya, itu adalah obat paling mujarab di dunia. Boy akan menggunakan mainan jarum suntik itu untuk mengobati semua pasiennya. Sementara di ambang pintu, Aileen mengusap lelehan air mata di kedua sisi pipinya. Setiap kalimat yang terucap dari mulut si kecil Boy terasa menyayat hati. Selama ini hanya Alfian seorang yang sanggup menenangkan Boy jika sedang rewel ataupun sakit. Aileen tak berani membayangkan bagaimana hidupnya nanti tanpa Alfian. Aileen, lebih baik kamu pulang bawa Boy. Kamu juga butuh istirahat, ucap Mama Fanny. Aku mau di sini saja, Mah. Bagaimana kalau nanti Mas Alfian bangun dan mencariku? Mama akan hubungi kamu setiap Alfian ada perkembangan, bujuk wanita itu. Ayolah, Nak. Ingat kamu sedang hamil dan butuh banyak istirahat. Kalau Alfian sadar dan melihat kamu kelelahan seperti ini, dia pasti akan marah. Aileen kembali menyeka ujung matanya yang basah. Rasanya tidak tega untuk Fe meninggalkan sang suami di tengah perjuangannya untuk bertahan hidup. Namun, sepasang janin kembar yang bersemayam di rahimnya juga butuh perlindungan. Setelah beberapa kali dibujuk sang mertua, akhirnya ia bersedia pulang. Dengan catatan, agar diberitahu perkembangan sekecil apapun tentang suaminya. Wanita itu melangkah perlahan memasuki ruangan. Hatinya semakin tersayat melihat Boy duduk di samping papanya dengan mainan stetoskop yang melingkar di leher. Sayang, kita pulang dulu, yuk. Papanya mau istirahat. Aileen membelai puncak kepala putranya. Nggak mau. Boy mau di sini jagain Papa. Boy mau obatin Papa, Ma. Kan ada dokter yang akan jagain Papa, sayang. Kita pulang dulu, besok bisa kesini lagi jagain Para. Bibir mungil balita itu mengerucut. Sorot matanya tertuju pada wajah pucat sang Papa. Janji besok kesini lagi temenin Papa. Iya, sayang. Mama janji. Papa juga mau istirahat. Akhirnya anak lelaki itu luluh. Sebelum turun dari kursi, ia mencium punggung tangan dan juga pipi papanya.
Berharap serangkaian pengobatan yang ia lakukan tadi dapat membantu untuk menyembuhkan. Lobot-lobotannya di sini aja, gantiin Boy jagain papa. Boleh kan, Ma? Tanyanya seraya meletakkan dua mainan. Boleh, sayang. Boy kembali melirik sang papa. Papa, Boy mau pulang dulu, ya. Papa boleh pinjam lobot-lobotan punya Boy. Nanti Boy bawain mainan yang banyak lagi buat papa. Rasanya Aileen benar-benar tak dapat menahan air mata. Tetapi sebisa mungkin ia menyembunyikan agar si kecil Boy tidak melihat. Setidaknya ia harus selalu terlihat kuat di mata putranya. Mas, kamu lihat kan? Aku dan Boy berharap kamu segera sadar. Dan kita bisa bersama lagi seperti biasa. Aku akan selalu menunggu kamu. Sebelum meninggalkan ruangan itu, ia membenamkan ciuman di kening Alfian. Membisikkan sebaris doa dan harapan. Malam semakin larut, hanya ada kesunyian yang menemani. Gali duduk seorang diri dengan punggung bersandar di kursi. Ia baru saja berhasil membujuk Mama Feni dan Oma agar mau pulang. Setidaknya mereka bisa menjaga Alfian secara bergantian. Sebab Gali harus bekerja di siang hari. Menghembuskan napas panjang, Gali mengeluarkan ponsel dari saku jaket. Baru membuka kunci layar, deretan pemberitahuan bermunculan. Ada puluhan panggilan tak terjawab dan juga beberapa pesan. Salah satunya berasal dari Riana yang harus menggantikan Galih dan Alfian keluar kota. Maaf, aku tidak bisa menemani kamu keluar kota. Isi pesan Galih disertai emotikon sedih. Sebelumnya ia telah berjanji akan keluar kota bersama Riana. Namun, kondisi Alfian yang tak kunjung membaik membuatnya urung. Mau tak mau, Riana harus keluar kota dengan staf lain. Lelaki berparas tampan itu menunggu beberapa saat hingga menerima balasan pesan. Iya, tidak apa-apa. Kabari aku setiap ada perkembangan dari Alfian. Ya, sayang. Hati-hati, ya. Maaf, untuk sementara kita harus sembunyi-sembunyi seperti ini. Tidak apa-apa, aku mengerti. Ia tersenyum setelah menerima pesan terakhir, lantas memasukkan ponsel ke saku dan kembali bersandar sambil memejamkan mata. Oma sama Tante Feni sudah pulang. Sapaan Vero berhasil mencuri perhatian. Sudah. Tadinya mereka mau menunggu di sini. Tapi aku minta pulang, biar bisa gantian jaga besok. Senyum tipis terbit di sudut bibir merah muda sang dokter. Ia mendekat dan duduk tepat di sebelah Galih. Alfian pasti bisa melewati semua ini. Iya, aku tahu. Dia sangat kuat. Lagi pula dia tidak akan rela meninggalkan istri dan anaknya, ucap Galih. Dan bagaimana dengan kamu? Vero menggenggam tangan Galih, namun lelaki itu segera menarik tangannya dan memberi jarak di antara mereka. Ver, tolong jangan bahas lagi. Aku sudah nyaman dengan hidupku yang sekarang. Tapi, Galih, kita sudah berakhir. Potongnya cepat, lalu berdiri meninggalkan tempat duduknya. Selamat malam. Aku mau ke dalam lihat Alfian dan membuat perhitungan dengannya. Tanpa menunggu lagi, Galih masuk ke kamar, meninggalkan Vero seorang diri di sana. Wanita itu hanya dapat menatap pintu ruangan dengan mata berkaca-kaca. Sementara Galih memilih duduk tepat di sebelah Alfian. Menatap nanar wajah pucat itu. Keadaan seperti ini bukanlah yang pertama bagi Alfian. Ia sudah pernah mengalami kejadian serupa sebelumnya. Tak sadarkan diri selama beberapa hari dan ketika terbangun ia kehilangan sebagian memorinya. Beruntung kala itu dukungan keluarga membantunya untuk bangkit dan mulai mengingat hal-hal yang berlalu. Bro, masa kamu mau menyerah begitu saja? Kasihan anak-anakmu. Boy butuh kamu, apalagi sekarang Aileen hamil anak kembar. Kamu tidak kasihan dengan mereka. Galih menatap mainan robot-robotan yang tadi diletakkan Boy di samping sang papa. Ada senyum tipis di sudut bibirnya memikirkan betapa menggemaskan keponakannya itu.
Di mata Boy kamu seperti superhero. Dia sangat memuja kamu. Bayangkan akan sesakit apa dia kalau kamu menyerah. Dan Aileen, dia akan jadi janda kaya. Akan banyak laki-laki di luar sana yang mengincar dia. Kamu tidak takut? Ia menatap sepupunya yang tak kunjung memberi respon. Berharap alam bawah sadar Alfian dapat mendengar semua ucapannya. Dulu, saat pertama kali mengalami koma, Alfian terbangun setelah Gali berhasil menakutinya dengan berbisik, bahwa Mama Feni mungkin akan menikah lagi. Alfian yang sangat posesif terhadap sang mama pun terbangun beberapa jam setelahnya. Gali berharap keajaiban serupa akan terjadi kali ini. Materi Nona Park yang kamu perjuangkan mati-matian itu akan dipakai Aileen dengan laki-laki lain. Dan mungkin akan dapat nilai A+, bukan lagi nilai E. Dan satu lagi, Boy akan memanggil papa ke laki-laki lain. Kamu tidak cemburu memikirkan semua itu. Tanpa disadari oleh Gali, ujung jemarin Alfian bergerak sedikit demi sedikit. Juga dengan ujung matanya yang basah.